Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan sesama pedagang di kawasan Pujasera Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hadiri sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto yakin dirinya dikriminalisasi. Pimpinan dan anggota DPR RI melakukan sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Empat orang jadi korban kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada. 3 diantaranya masih di bawah umur. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Ya, pemirsa, ditinggal beli makanan sahur satu rumah berlantai 2 di Pekanah, Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara pagi tadi ludes terbakar. Anak pemilik rumah yang tahu kembali dari makan sahur jatuh pingsan melihat rumahnya yang terbakar. Kebakaran lingkungan 24 Pekan Labuhan. Satu rumah berlantai 2 di lingkungan 24 Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan terbakar. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang ditinggal salah seorang anak pemilik rumah untuk membeli makanan sahur. Mengetahui rumahnya ludes terbakar, sang anak pemilik rumah jatuh pingsan. Sepeda motor hingga surat berharga. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Saya lagi kerja. Iya. Tiba-tiba saya dapat telepon, rumah saya udah kebakaran. Yang di rumah anak saya. Udah pas saya pergi kerja aman-aman aja, nggak ada listrik, nggak ada apa. Tahu dapat kabar dari teman-teman lah, bilangkan rumah saya udah kebakar. Satu armada pemadam kebakaran pemerintah Kota Medan berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit setelah mendapat laporan dan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan dan anggota DPR RI melakukan sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan ada satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kedaluarsanya. Dalam sidak ini, DPR juga membandingkan beberapa merek minyak kita dan ditemukan merek Rizky dari produsen BKP yang tidak sesuai takaran. Saat diukur ulang menggunakan gelas ukur, merek Rizky tersebut hanya berisikan 800 ml dan tidak tertera tanggal kedaluarsa di kemasan tersebut.
Tidak hanya itu, harga minyak Rizky juga masih dijual dengan di atas HET, yaitu Rp16.000. Sedangkan pemerintah menetapkan harga Rp15.700. Selanjutnya DPR meminta Kemendak untuk tidak melanjuti temuan minyak yang tak sesuai dengan takaran. Dua merek minyak, 3 merek minyak kita dari produk pabrik yang berbeda. Kita untuk takaran kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada Bang Ecar tadi, bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. Ya, kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum Satgas Pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume. Sebelumnya pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT AIGA telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.